bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang maut, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.
Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, di era Pentakosta ketiga ini, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotraharjo, terus menekankan mengenai pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir, sedang dan akan terjadi, supaya menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, kita perlu memahami bahwa amanat agung bukan hanya mengenai penginjilan untuk membawa orang-orang yang belum bertobat masuk ke dalam Kristus, namun mengenai mengajar orang-orang percaya supaya menjadi serupa dengan Kristus. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Jadikan semua bangsa muridku." Pemuritan adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian amanat agung Tuhan Yesus. Kabar baiknya, di seluruh dunia, hampir semua gereja memiliki program pemuritan yang sudah berjalan sejak gereja tersebut ada. Namun, pada tahun 2021, Dr. George Barna dari Barna Research memberikan satu statement yang mengejutkan sebagai hasil survei mendalam mengenai generasi muda. Dia berkata, pelayanan yang dilakukan oleh gereja selama 5 dekade terakhir sudah tidak dapat digunakan lagi kepada generasi muda saat ini. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menyesuaikan program-program pemuritan yang sudah ada supaya relevan dengan generasi kita saat ini? Salah satu jawaban yang disarankan oleh David Kinnaman dan Mark Matlock dalam buku Faith for Exiles adalah dengan pemuritan vokasional. Pemuritan vokasional dikatakan dapat membangkitkan satu generasi muda untuk menjadi resilient disciples atau murid-murid yang tangguh. Ciri-ciri resilient disciples adalah yang pertama, hadir beribadah di gereja dan aktif, bukan hanya sekedar datang untuk beribadah saja. Yang kedua, mereka percaya penuh pada otoritas kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, mereka berkomitmen secara pribadi kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya bahwa Dia disalibkan dan dibangkitkan dari kematian dan mengalahkan dosa dan maut. Yang keempat adalah mereka menyatakan kerinduan dan percaya bahwa mereka dipanggil untuk mengubahkan masyarakat supaya menjadi lebih baik. Jadi, seperti apakah pemuritan vokasional yang dapat membangkitkan resilient disciples itu? Selain bersama-sama mempelajari Alkitab, murid-murid dibimbing dalam hal vokasi atau keahlian yang dimilikinya. Bayangkan seorang calon dokter yang dibimbing oleh seorang dokter ternama yang takut akan Tuhan. Selain mengarahkan untuk sukses sebagai seorang dokter, sang mentor juga membagi hidup dan pengalamannya bagaimana dia menjadi sukses dalam profesinya. Atau mungkin seorang pengacara yang berbagi tips untuk tetap takut akan Tuhan di saat menghadapi dilema moral. Pemuritan vokasional bukan hanya khotbah, berbagi cerita tentang kesuksesan atau mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Namun pemuritan vokasional adalah mempersiapkan generasi muda untuk menjalani hidup mereka di dunia kerja dan bagaimana menghadapi situasi atau realita apabila mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Pemuritan vokasional ada untuk anak-anak muda mengetahui dan menghidupi panggilan Allah dalam hidup mereka, terutama dalam area pekerjaan, tapi juga untuk mengarahkan ambisi mereka kepada kerajaan Allah. Setelah mengetahui dampak luar biasa dari pemuritan vokasional, hal-hal apa sajakah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkannya? Yang pertama adalah aplikasi nilai-nilai kerajaan Allah. Generasi muda Kristen umumnya mengetahui bahwa iman Kristiani dan kehidupan sehari-hari adalah hal-hal yang tidak terpisahkan. Mereka juga tahu bahwa secara umum, mereka dipanggil untuk mewarnai dunia secara positif dengan cara menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Yang mereka butuhkan adalah bagaimana secara lebih spesifik menjalankannya di area pekerjaan yang spesifik pula. Yang kedua adalah hubungan antar generasi. Pemuritan vokasional berbicara mengenai menghubungkan generasi muda dengan generasi sebelumnya, sesuai dengan vokasi yang akan atau sedang mereka geluti. Ingin jadi politikus? Mintalah politikus Kristen yang sukses dan bersih menjadi mentornya. Ingin menjadi pengusaha startup? Mintalah pengusaha yang sukses membangun bisnis sendiri dan terbukti takut akan Tuhan menjadi mentornya. Mau menjadi tentara? Mintalah perwira yang hidup dalam firman menjadi mentornya. Atau mungkin terpanggil menjadi pengkhotbah.
Selain masuk sekolah Alkitab, mintalah seorang pengkhotbah yang baik untuk menjadi mentornya. Poin yang ketiga adalah pemuritan vokasional membutuhkan komitmen yang serius. Pemuritan vokasional bukan ibadah raya atau kelas-kelas Alkitab, tetapi suatu kedekatan khusus antara murid dan mentor. Ini membutuhkan komitmen dan upaya yang lebih dari pihak mentor. Sang mentor membagikan bukan hanya hal-hal baik yang dia terima dan yang dilakukan dalam bidang pekerjaannya, tetapi juga dengan terbuka mengenai pengalaman buruk yang dialaminya. Mentor membagikan bagaimana ia menang atas semua hal itu. Dengan kuasa Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini dan melalui pemuritan vokasional, kiranya dibangkitkan generasi Yeremia yang menjadi resilient disciples. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebab kami percaya Tuhan, ada kemenangan di dalam nama-Mu. Nama Tuhan Yesus yang memberi sukacita. Katakan Yesus, ku rayakan kemenangan-Mu. Yesus, ku girang dalam-Mu. Yesus, Kau telah bebaskan aku. Yesus, Kau beri hidup baru. Kemerdekaan, kemerdekaan Kristus berikan kita. Tak perlu tunduk pada perbudakan. Kita berkirang sebab Allah menang. Kita menyambut kasih-Nya. Yesus, ku rayakan kemenangan-Mu. Yesus, ku girang dalam-Mu. Yesus, Kau telah bebaskan aku. Yesus, Kau beri hidup baru. Roh yang di dalam kita lebih kuat, saudara. Roh yang di dalam membebaskan kita. Terbukalah jalannya untuk kita datang di hadirat-Nya. Segala susah lenyap. Kita menyambut kasih-Nya. Yesus, come on. Ku rayakan kemenangan-Mu. Yesus, ku girang dalam-Mu. Tuhan Yesus, Kau telah bebaskan aku. Yesus, Kau beri hidup baru. Oh, Yesus, ku rayakan kemenangan-Mu. Yesus, ku girang dalam-Mu. Yesus, Kau telah bebaskan aku. Yesus, Kau beri hidup baru. Kau beri hidup baru. Kau beri hidup baru. Kau kekuatanku, menopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setia-Mu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sebab Engkau beserta dengan kami di hari-hari yang terakhir ini, ya Tuhan. Sama-sama katakan,
akan ku gentar. Oh, tanganmu menopangku selalu, jalani kehidupan. Mari angkat tangan bersama-sama. Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Yang percaya katakan amin. Mari bersama-sama berjalan dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Come on. Berjalan bersamamu, oh, takkan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Oh, Kau mengangkatku di atas gunung batu, Kau beriku kemenangan, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, tahu Kau beserta. Yesus, lagi ya, Yesus, lagi. Kau kekuatanku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau beserta. Tuhan Yesus, Yesus, jaminan hidupku. Tak ada yang sepertinya, namanya Yesus Tuhan. Oh, hey. Sebab Bapa memberi kekuatan bagi umat-Mu yang percaya. Ayo sama-sama, come on. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, hidupku di dalam-Mu. Yesus, selalu tahu Kau beserta. Ya, Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sorakan haleluya. Sorakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Sebab Engkau tidak ada yang lain. Nama Yesus yang menjadi kekuatan kami. Tiada nama yang lain Tuhan. Bapak Ibu, kita bebas sembah Tuhan Yesus. Tuhan yang berperkara, Tuhan yang beri kekuatan. Oh,
Yesus, Kau kekuatan kami, tempat kami bernaung. Tuhan, tempat kami bersandar hanya dalam nama-Mu. Masuk hadirat-Mu. Mari masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Dalam hadirat-Nya ada kekuatan. Dalam hadirat-Nya ada sukacita. Kami bawa doa, kami bawa penyembahan kami ya Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Mari berseru kepada nama Tuhan Yesus. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Engkau tempat kami berharap ya Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali lagi Yesus Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh Yesus Tuhan, mari dari awal Engkau penolong kami. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau
perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, Engkau kekuatan kami, Dia kekuatan kita, saudara. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Engkau gunung batu, kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Katakan Yesus, Yesus di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup. Engkau sumber kuat kami ya Tuhan. Mari angkat tangan bersama-sama. Di atas segalanya, kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya, namamu yang berkuasa. Di atas segalanya,
Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Itu mengalir atas kami. Mengalir atas kami. Memberi kekuatan baru. Shalalabala. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Tuhan Yesus memberiku kemenangan. Dengan para singers, mari dengan lembut katakan kepada Tuhan Yesus. Yesus memegangku Tuhan, Engkau pegang tangan kami dengan tangan kananmu. Yesus memberi kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oleh karenanya kami bernyanyi, kami bersorak-sorai, sebab Engkau memegang hidup kami ya Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatan selama yang ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Orang-orang yang bersorak-sorai akan mendapatkan kekuatan baru. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Come on. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu yang dahsyat Tuhan. Ku bersuka cita, ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada
ada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan. Kami juga mau berdoa bahwa umat-Mu Tuhan, biarlah tangan penyertaan Tuhan selalu ada bagi umat-Mu Tuhan. Mungkin ada umat-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang mengalami sakit. Biarlah kuasa kesembuhan, kuasa kebangkitan boleh umat-Mu terima Tuhan. Juga kami mau berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Bapak Nikonoto Raharjo, beserta kelima wakilnya Tuhan. Dan juga pelaksana harian, Gembala Rayon, Bapak Beni Gunawan. Kami mau berdoa Tuhan buat pemimpin kami Tuhan. Biar terus Tuhan, pemimpin-pemimpin kami Kau berikan hikmat dan pengertian untuk terus membawa umat-Mu masuk dalam rencana-Mu. Untuk terus membawa umat-Mu Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Berikan pemimpin kami kekuatan, kesehatan yang baru. Pakai lebih lagi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Kami berdoa Indonesia maju. Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Indonesia makmur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bangkit generasi baru ya Tuhan, 3 generasi Tuhan, generasi yang cinta Tuhan, generasi yang mengasihi Tuhan, yang berjalan dalam kuasa Tuhan, generasi yang bergaul karib dengan Tuhan, generasi yang hidup dalam kekudusan Tuhan, generasi yang menginjil, dan kami percaya Tuhan Roh Kudus, Engkau akan tercurah Tuhan di akhir-akhir ini Tuhan, Pentakosta yang ketiga akan terjadi atas Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Presiden kami, Wakil Presiden, Menteri dan Kepala Daerah semuanya Tuhan. Biarlah mereka menjalankan Tuhan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan ya Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Dan sebentar lagi Tuhan kami juga akan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman ditabur ya Tuhan. Itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, itu boleh bertumbuh ya Tuhan, dan berbuah, dan buahnya boleh dinikmati oleh setiap orang ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya dan berdoa hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Shalom, salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada. Saatnya kita akan diberkati melalui firman Tuhan. Dan saya berdoa, saya berharap agar firman Tuhan ini membuat kita semakin dewasa, iman kita semakin kuat, dan kita semakin mampu untuk menangani setiap keadaan yang datang dalam hidup kita. Nah, saya ingin angkat sebuah kisah dari seorang tokoh di Alkitab yang sebetulnya ini bukan orang dengan citra yang baik. Ini bukan tokoh dengan gambaran personality yang menyenangkan. Namanya adalah Hagar. Kita sudah tahu siapa dia ya. Hagar adalah budak atau gundik yang diberikan Sarai kepada suaminya yaitu Abram demi supaya mendapatkan keturunan dalam keluarga mereka. Nah, sekalipun Hagar ini adalah pribadi yang memang tidak memberikan gambaran yang baik. Tetapi
Tuhan punya perjanjian dan perbuatan yang hebat untuk Hagar. Nah, ini yang kita akan coba pelajari. Untuk membuktikan bahwa kalau Tuhan berbuat baik kepada kita, seperti kepada Hagar, itu bukan karena kita baik. Bukan karena Hagar layak. Bukan karena Hagar orang hebat. Bukan karena Hagar orang yang istimewa. Tidak. Demikian pula dengan kita. Kalau Tuhan berbuat baik kepada kita, kalau Tuhan punya perjanjian yang hebat Dia berikan untuk kita, sekali lagi bukan karena kita layak, bukan karena kita hebat, kita nggak lebih baik dari Hagar juga, tapi semuanya murni karena Tuhan itu baik bagi kita, bukan karena kita baik untuk Tuhan. Nah, mari kita akan mulai ya. Cerita apa yang menarik dari kisah hidup Hagar? Dalam Kejadian pasal yang ke-16, di ayat yang keempat dan ayat yang kelima kita mulai dari situ. Kejadian 16 ayat 4 dan 5. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Hagar menjadi sombong karena merasa lebih baik daripada nyonyanya. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Nah, Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, saudara, perlu kita ketahui konteksnya. Ketika Sarai sadar dia mandul, maka budaya pada zaman itu memang memperbolehkan atau sudah menjadi kebiasaan pada zaman itu, majikan wanita yang mandul itu boleh memberikan budak wanitanya menjadi gundik suaminya demi keturunan itu ada bagi mereka. Nah, jadi pemberian Sarai agar Hagar ya menjadi gundik bagi suaminya itu memang legal menurut budaya pada waktu itu. Nah, Sarai berpikir inilah jalan keluar. Inilah jalan keluar untuk persoalan yang mereka hadapi, yaitu tidak adanya keturunan. Tetapi apa yang dianggap jalan keluar ternyata justru menjadi jalan masuk bagi persoalan yang lebih besar. Yaitu sebuah persoalan di mana ada penindasan secara batin yang dialami oleh Sarai karena Hagar menjadi sombong. Si budak ini menjadi sombong karena merasa bisa memberikan keturunan bagi tuannya. Sementara nyonyanya tidak bisa. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita sudah mendapatkan pelajaran penting dari awal cerita ini. Sarai mengira inilah jalan keluar. Dia ikuti budaya yang berlaku pada zaman itu. Dia ikuti hal-hal lazim yang dilakukan orang-orang pada zaman itu. Dia pikir kalau kita ikut arus, kita ikut mayoritas, maka itulah jalan keluar. Tapi ternyata itu justru menjadi jalan masuk bagi persoalan yang lebih buruk dan yang lebih parah. Nah, kita juga berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Kita ada di tengah masyarakat dengan budaya-budaya yang tidak semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita berpikir untuk mencari solusi, mencari jalan keluar dari persoalan kita, lalu kita ikuti apa yang berlaku di tengah masyarakat. Lalu kita begitu saja mengikuti suara mayoritas. Kita begitu saja mengikuti apa yang tren, apa yang berlaku secara lazim di masyarakat kita. Bisa-bisa nanti apa yang kita pikir jalan keluar justru menjadi jalan masuk bagi persoalan yang lebih besar. Makanya ada kalimat yang bagus, dikatakan demikian. Biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Nah, kita seringkali membenarkan yang biasa karena orang terbiasa dengan cara-cara tertentu, ya. Maka kita anggap apa yang terbiasa di masyarakat, apa yang terbiasa
dunia kita, maka kita anggap itu benar. Yang biasa kita benarkan. Tidak boleh seperti itu. Karena semua yang sudah terbiasa belum tentu benar, saudara. Ya, sebaliknya kita harus membiasakan apa yang benar, bukan membenarkan apa yang biasa. Nah, inilah cerita awal dari perselisihan antara Hagar dan Sarai. Nah, kisahnya berlanjut Bapak Ibu. Mari kita teruskan. Kejadian 16, kita sekarang lihat ayat yang ke-6. Karena Sarai merasa tertekan dengan kesombongan dari Hagar, maka ayat 6 dikatakan, kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Nah, Sarai sebagai majikan gak mau kalah. Dia balik menindas Hagar. Dan akibat penindasan Sarai yang lebih hebat daripada penindasan Hagar, maka Hagar tidak kuat lagi. Sehingga diceritakan Hagar harus melarikan diri dari Sarai. Nah, dalam pelariannya, mari kita lanjutkan. Tuhan mengutus malaikatnya. Bahkan beberapa penafsir Alkitab, itu Tuhan sendiri yang datang berjumpa dengan Hagar ketika Hagar melarikan diri dari Sarai. Nah, dalam Kejadian 16 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Ketika Tuhan atau malaikat Tuhan berjumpa dengan Hagar, menjumpai Hagar, malaikat Tuhan itu berkata begini. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku. Lalu ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Wow. Saudara bayangkan kalau kita jadi Hagar, dalam pelarian, lalu Hagar melihat, wah Tuhan datang, malaikat Tuhan datang, menjenguk saya yang dalam pelarian. Maka kalau kita jadi Hagar, apa yang kita harapkan? Wah, ini pertolongan Tuhan. Ini bukti Tuhan mau membela saya. Lalu timbul dalam benak kita, pasti Tuhan akan janjikan hal-hal yang indah. Ya, Tuhan akan janjikan mujizat. Tenang saja Hagar, ya, saya akan membuat Sarai mungkin mati atau menuai perbuatannya yang salah terhadap kamu. Pasti dalam bayangan Hagar, malaikat Tuhan akan membicarakan hal-hal yang baik, menyenangkan, ya, untuk membela dia. Tetapi ternyata ayat yang tadi baru kita baca, pesan dari malaikat adalah bukannya malaikat akan menolong Hagar untuk tidak lagi bertemu dengan Sarai dan selamat dari Sarai, tapi malaikat justru berkata, kembalilah kepada Sarai, majikanmu itu. Kembalilah dan relakan dirimu ditindas. Waduh. Saudara, kita kan dalam hidup kita sering mencari wajah Tuhan. Apalagi waktu kita dalam persoalan ya. Waduh, kita mencari hadirat Tuhan. Kita ingin bertemu dengan Tuhan. Kita ingin menikmati lawatan Tuhan di tengah pelarian kita ketika kita ada dalam banyak persoalan. Dan kalau kita merasa hadirat Tuhan datang, ya, Tuhan hadir ketika kita mencari Dia. Biasanya kita mengharapkan hal-hal yang menyenangkan yang akan keluar dari mulut Tuhan. Itu paradigma kita selama ini. Oh, kalau Tuhan datang pasti Tuhan akan bawa pertolongan, mujizat, kuasanya sehingga kita tidak lagi berjumpa dengan persoalan-persoalan itu. Image kita, paradigma kita, kalau Tuhan melawat kita, maka kita akan dibereskan dari semua masalah kita. Kita akan dijauhkan dari semua yang gak enak. Itu paradigma kita. Makanya lahirlah orang-orang Kristen yang manja, cengeng, yang mudah kompromi. Karena mereka selalu mengharapkan kalau Tuhan hadir ya harusnya kita dibebaskan dari masalah. Tapi Hagar
punya cerita yang berbeda untuk kita. Ketika Tuhan hadir, justru Hagar harus menghadapi masalahnya. Tuhan hadir bagi Hagar bukan untuk membuat masalahnya beres. Tuhan hadir bagi Hagar justru untuk membuat Hagar tidak boleh lari dari masalah. Kembali kepada nyonyamu. Relakan dirimu ditindas. Waduh. Saudara, ini mungkin bagian dari paradigma baru yang harus kita bangun dalam hidup kita. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, lawatan Tuhan tidak berarti bahwa kita akan dibebaskan dari masalah. Lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita tidak berarti bahwa kita akan dihindarkan dari semua masalah. Justru lawatan Tuhan berikan supaya kita punya modal untuk berani menghadapi persoalan-persoalan kita. Saya bagikan satu ayat yang sangat terkenal, tetapi saya mau tunjukkan dalam bahasa Inggrisnya, bagus sekali. Ya, di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24 Bapak Ibu. Matius 16 ayat 24 dikatakan begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini ayat yang terkenal bukan? Nah, dalam The Message Bible, bahasa Inggris versi The Message Bible, dikatakan demikian. Then Jesus went to work on his disciples. Jadi Yesus mulai memuridkan murid-muridnya. Lalu dia bilang begini, anyone who intends to come with me has to let me lead. Setiap orang yang mau ikut aku harus mengizinkan aku yang memimpin. You are not in the driver's seat, I am. Bukan kamu yang jadi drivernya, saya, kata Tuhan Yesus. Lalu kalimat berikutnya bagus sekali. Don't run from suffering. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me and I'll show you how. Jadi jelas, ketika Tuhan mulai memuridkan orang-orang yang mengikut dia, Tuhan sudah wanti-wanti, ikut aku ya, oke. Yang pertama, aku yang jadi pemimpin, bukan kamu. Yang kedua, jangan lari dari penderitaan. Sambutlah penderitaan, embrace it. Ya, don't avoid it. Jangan menghindar. Kalau kamu ikut aku, bukan berarti kamu akan nikmati yang enak-enak terus. Kalau kamu ikut aku, bukan berarti kamu hanya embrace, blessing, miracles, dan sebagainya. Tapi kalau kamu ikut aku, kamu pun harus siap embrace suffering. Don't run from your suffering. Embrace it. Ya, aku akan tunjukkan bagaimana caranya menghadapi penderitaan. Jadi tepat sekali apa yang Tuhan bilang kepada Hagar, jangan lari dari Sarai. Aku tahu kamu menderita karena Sarai. Kembali. Ya, hadapi penderitaanmu. Ternyata itu dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus yang tadi menantang murid-muridnya. Nah, hari ini pun Tuhan mau tantang kita, saudara. Saya tahu kita sedang banyak mengalami persoalan, penindasan mungkin. Ada penindasan secara ekonomi, situasi ini menindas kita secara keuangan, secara ekonomi, secara mental, kesehatan, dan sebagainya. Dan tentu sebagai manusia kita ingin lari. Lalu kita minta tolong kepada Tuhan agar kita dilepaskan, agar kita dibebaskan, dihindarkan dari semua penindasan itu. Tuhan bisa saja mengabulkan kemauan kita itu. Tetapi kita juga harus siap kalau Tuhan berbicara lain. Dan mungkin beberapa kita sedang berhadapan dengan Tuhan yang membawa pesan yang sama. Jangan lari. Kembali, hadapi persoalanmu. Kembali, tangani setiap tekanan yang ada. Ya, aku akan ajarkan kepadamu bagaimana caranya. Jadi Tuhan tidak semena-mena
mengatakan bahwa ayo hadapi penderitaan lalu Tuhan diam saja. Tidak. Yesus berkata kepada murid-muridnya, ya, don't run from suffering, embrace it, follow me. I'll show you how. Ikutlah aku. Aku akan tunjukkan bagaimana cara menghadapinya. Nah, jadi jangan kecewa Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa. Jangan merasa dikhianati oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, bukannya Tuhan membebaskan kita dari masalah, tapi justru Tuhan mendorong, memaksa kita untuk tetap menghadapi masalah itu. Jangan kecewa. Itu sudah terjadi ya sekian lama dalam sejarah Alkitab. Itu bukan sesuatu yang baru. Jangan kaget. Memang Tuhan kita seringkali seperti itu. Karena begini saudaraku ya, Tuhan ingin mendewasakan kita. Tuhan tidak mau kita jadi generasi anak-anak Tuhan yang manja, yang gampang dikit-dikit lari dari masalah, kompromi lalu menggunakan segala cara, yang penting kita bebas dari masalah kita. Tuhan tidak mau punya anak-anak yang seperti itu. Itulah sebabnya ya kita harus siap. Saudara gini ya, kemenangan kita bukanlah waktu kita terbebas dari masalah. Saya ulangi. Kemenangan kita bukanlah waktu kita terbebas dari masalah. Kemenangan kita adalah ketika masalah tidak bisa menghentikan hidup kita. Ketika masalah tidak bisa membuat hidup kita stuck. Ya, jadi masalah ada. Tapi masalah itu tidak bisa mengalahkan kita. Nah, itulah kemenangan. Jadi jangan terlalu berambisi untuk dibebaskan dari masalah. Sekalipun Tuhan bisa melakukannya. Kembali kepada cerita Hagar. Dengan berat hati, Hagar harus kembali kepada nyonyanya, yaitu Sarai. Ya, karena nggak ada pilihan lain. Tuhan menghadang pelarian dari Hagar. Lalu Tuhan minta U-turn, balik lagi. Hadapi penindasan itu. Sekali lagi, saya mau tunjukkan. Tuhan tidak semena-mena, ayo hadapi sendiri. Tidak. Tapi ketika Tuhan meminta kita menghadapi penindasan, Tuhan pasti berikan anugerahnya kepada kita. Tuhan pasti berikan kasih karunia-Nya kepada kita. Untuk kita bisa mengatasi persoalan yang memang harus kita hadapi. Nah, bagi Hagar, apa bentuk kasih karunia Tuhan? Mari kita lanjutkan. Dalam Kejadian pasal yang ke-16, ayat 10 dan ayat 11, dikatakan demikian. Lagi kata malaikat itu kepadanya, jadi malaikat yang tadi bilang, jangan lari, kembali hadapi penindasan itu. Lalu malaikat itu berkata lagi, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu. Ada janji yang keluar, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Jadi yang pertama, bentuk kasih karunia Tuhan kepada Hagar yang diminta untuk hadapi. Penindasan seberat apapun, hadapi. Tapi Tuhan memberikan kasih karunia, yaitu berupa janji. Gak apa-apa Hagar. Anakmu aman. Penindasan itu tidak akan merugikan kamu. Karena anak yang kamu kandung akan lahir dengan sehat. Dan bahkan akan jadi bangsa yang besar. Nah, saya simpulkan begini. Ketika malaikat Tuhan berikan janji itu, Bapak Ibu tahu ya, hanya ada satu wanita di Alkitab yang ketika masih hamil, Tuhan sudah beritahu destiny dari anaknya. Wanita itu adalah Maria, ibu Yesus. Waktu Maria mengandung, Roh Kudus, malaikat datang dan memberitahu bayi yang dikandung adalah dari Roh Kudus dan dia akan jadi pembebas dari umatnya. Jadi Maria tahu bagaimana destiny dari anak yang sedang dikandung. Dan di Alkitab, wanita kedua yang tahu
masa depan dari anaknya, sekalipun anaknya belum dilahirkan, itu adalah Hagar. Malaikat memberitahu, Hagar, nggak apa-apa, kembali. Sebab anak ini akan lahir dengan selamat, dan bahkan di kemudian hari akan jadi bangsa yang besar. Jadi kesimpulannya, Hagar diangkat martabatnya selevel dengan Maria, ibu Yesus. Dia mendapatkan pengalaman supranatural seperti yang dialami oleh Maria, ibu Yesus. Tidak ada wanita lain. Mungkin ada yang mirip ya, ibu dari Simpson, istri dari Manoah, mirip ya. Karena waktu Simpson dikandung juga, Allah sudah memberikan sedikit gambaran bahwa anaknya akan punya kekuatan dan sebagainya. Ya, jadi kalau boleh dibilang, oke lah, 3 wanita saja di Alkitab ya yang mendapat kehormatan seperti itu. Ibu-ibu waktu hamil kan belum tahu, ini nasib anak saya bagaimana nantinya. Ya, tetapi saudaraku, Hagar mendapatkan kehormatan, keistimewaan, privilege yang luar biasa. Dia sudah tahu bagaimana nasib anaknya nanti. Meskipun anaknya masih ada dalam kandungannya. Itulah yang saya sebut bentuk kasih karunia, bentuk penghiburan yang pertama. Yang Allah berikan ketika Allah memaksa Hagar untuk tidak boleh lari dari masalahmu. Saya percaya Bapak Ibu ketika dipaksa Tuhan, hadapi masalahmu. Enggak boleh lari, aku enggak akan cabut masalahmu. Kamu yang harus hadapi bersama aku. Saya percaya ketika Tuhan memaksa kita, mengizinkan kita masuk dalam pencobaan, ujian, pasti ada bentuk-bentuk penghiburan dari Tuhan. Mari sadari itu. Hagar juga mendapatkan penghiburan di tengah penindasan. Dia tahu anaknya akan jadi bangsa yang besar. Lalu yang kedua, bentuk penghiburan dan anugerah Tuhan yang menyertai Hagar itu ada di ayat yang ke-13 dari Kejadian 16. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian, kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu. Tuh ya, Tuhan yang berfirman. Jadi bukan malaikat sebetulnya. Tuhan sendiri yang datang, yang membelokkan arah pelarian Hagar, lalu yang berjanji tadi tentang Ismail anaknya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku. Saudara, bentuk kedua dari anugerah yang Tuhan sertakan untuk Hagar ketika harus menghadapi penindasan. Hagar diizinkan memberi nama bagi Tuhan. Saudara, tidak banyak orang di Alkitab yang diizinkan memberi julukan atau memberi nama bagi Tuhan. Abraham memang pernah memberi nama Allah El Shaddai, Jehovah Jireh. Itu beberapa pengalaman. Nah, Hagar, kalau boleh saya bilang satu-satunya wanita yang diizinkan memberi nama bagi Tuhan. Tuhan gak berkata, siapa kamu? Kamu hanya budak, budak yang sombong pula. Ya, kamu gak punya background yang baik, kamu gak punya status sosial yang baik. Kamu siapa? Kok berani-beraninya memberi nama kepadaku? Tuhan tidak menolak ketika Hagar memberi nama untuk Tuhan. Engkaulah El Roi. Dan Tuhan mengizinkan nama yang diberikan Hagar untuk dia, itu diberitakan sampai hari ini. Kita mendengar nama El Roi. Dan El Roi itu adalah nama yang disematkan Hagar untuk Tuhan. Dan Tuhan tidak malu dengan nama itu. Tuhan bangga. Buktinya nama itu masih bisa diberitakan sampai hari ini. Itu bentuk penghormatan Tuhan untuk Hagar. Karena dia mau mengikuti kehendak Tuhan. Saudara, sepahit apapun kalau Tuhan minta, hadapi. Hadapi. Karena di tengah kita menghadapi semua bentuk persoalan, pasti ada penghiburan-penghiburan dari Tuhan. Ada bentuk-bentuk anugerah tertentu dari Tuhan.
yang akan membuat kita bisa menghadapi semua keadaan itu. Kalau Hagar bisa bersaksi kepada kita, saya yakin dia akan berkata, ternyata gara-gara aku kembali menghadapi persoalanku, aku mendapatkan segala anugerah ini. Nama yang aku sematkan untuk Tuhan, itu diterima baik. Bahkan terus diizinkan, diberitakan sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu bentuk anugerah Tuhan yang bagaimana yang Tuhan sediakan buat Bapak Ibu. Tapi percayalah, pasti ada kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Waktu kita diminta untuk menghadapi setiap persoalan yang ada. Dan Hagar berkata, ternyata Allah selalu melihat akan aku. Karena El Roi berarti Allah yang melihat akan keadaanku. Dan inilah yang diberitakan oleh Hagar. Bapak Ibu Saudara, mungkin kau merasa tidak ada yang peduli lagi dengan keadaanku. Mungkin kau merasa tidak ada lagi yang mau melihat keadaanku. Karena orang mungkin sudah enggak tega melihat keadaan kita. Atau orang mungkin sudah tidak tertarik melihat keadaan kita. Karena keadaan kita mungkin carut marut, berantakan dan sebagainya. Meskipun tidak ada orang yang melihat kita, Hagar menjamin Allah adalah El Roi. Allah yang melihat akan keadaan kita. Bahkan sekalipun mungkin saudara berkata, saya kok nggak lihat Tuhan. Saya mau tutup dengan kalimat ini. Waktu saudara merasa, di mana Tuhan? Saya kok nggak lihat Tuhan. Kita bisa saja mengalami momen itu, di mana kita merasa nggak melihat Tuhan. Tapi percayalah, sekalipun Anda dan saya tidak bisa melihat Dia, tapi Dia selalu melihat kita. Tuhan memberkati kita semua. Kasih karunia Tuhan menguatkan dan memelihara kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Materaikan dengan sempurna dalam hati kami, sehingga tidak ada yang lemah. Sekalipun kami harus menghadapi persoalan-persoalan yang ada, kami percaya kasih karunia Tuhan menyertai kami semua. Berkat-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, berkat yang tak terduga-duga, Engkau limpahkan bagi seluruh umat-Mu yang menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya.